Hari ini saya coba membongkar kebohongan politik ya, secara khusus terkait dengan polling OCCRP yang banyak ditafsirkan sekehendak hati mereka yang ingin membuat framing secara khusus framing jahat terhadap Jokowi. Dalam video ini kita tentunya harus memahami ya, saya ingin menjelaskan bahwa kita perlu menyelami dunia politik ya. Dunia politik yang memang kalau dalam teori politik itu kan kekuasaan gitu, dan mereka kan seringkali tidak memikirkan bahwa apa yang dilakukan itu apakah memenuhi azas keadilan gitu. Yang penting mereka bisa melewatinya atau merasa tidak melanggar hukum begitu, meskipun dengan cara-cara strategi yang tersembunyi tentunya memang, sehingga tidak terkena ya, tidak dapat bukti hukum dengan berbagai cara ya, salah satunya adalah menggunakan framing jahat itu. Tetapi menggunakan data-data yang sebenarnya hanya mendukung framing. Nah, inilah yang saya sebut adalah politik ya, politik jahat ini ya, dalam arti kata ini kita perlu ungkap ya, atau mungkin kita sebutnya lebih tepatnya adalah kebohongan ya, kebohongan politik gitu ya. Dan kita memang setuju terkait dengan korupsi bahwa OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project itu adalah sebuah lembaga yang terpercaya lah, boleh dianggap dipercaya, dan sudah menggelontorkan temuan-temuan jurnalistik yang bagus ya, dan juga telah mempengaruhi perubahan-perubahan di banyak dunia gitu ya. Tapi kemudian kita kaget atau saya kaget ketika polling OCCRP ini dijadikan dasar bahwa Joko Widodo merupakan pemimpin terkorup dunia. Padahal menariknya adalah OCCRP ini tidak mengatakan demikian. Berarti ada kebohongan politik, ya, yang rupanya diungkapkan oleh para lawan-lawan daripada Jokowi ini. Jadi bisa jadi ada politisi korup juga yang ya yang berkampanye ya untuk menutup tipu daya apa namanya? Tipu daya untuk menutup korupsi mereka sendiri dan juga menggandeng mereka-mereka yang menjadi buzzer-nya. Buzzer ini ya kita tidak tahu sekarang ini kan buzzer itu tersebar, apalagi karena buzzer itu kan terkait masalah uang ya, bahwa mereka rela melakukan itu adalah demi uang. Dan ini yang kita perlu hati-hati. Dan kita harus menganalisis, betulkah bahwa berita nominasi Joko Widodo itu sesuatu yang tepat gitu ya. Memang tidak direkayasa. Memang Tempo mengatakan ya, dalam videonya yang berjudul OCCRP menjaring nama Jokowi presiden terkorup ya. Dan sikap Prabowo Subianto saya sempat melihat mengatakan bahwa beberapa negara yang merasa pemimpinnya terkorup itu tidak bingung, nama mereka tidak masuk. Tuh di Indonesia dikatakan masuk jadi bingung. Nah, ini logikanya Tempo ini kan kadang-kadang menjadi lucu gitu ya. Kalau mereka sendiri yang melihat negaranya korup tidak masuk, ya memang wajar lah mereka bingung begitu kan. Tapi kalau di Indonesia ini tidak ada, dikatakan oleh OCCRP tidak ada skandal kejahatan dari Jokowi, tidak ada mafia narkoba, ya, ya Jokowi tidak menggerakkan sebuah cara-cara jahat layaknya mafia di tengah-tengah para pemimpin korup. Ini saya bingung, kenapa dikatakan bahwa polling itu menjadi landasan, padahal OCCRP berkali-kali kalau kita lihat juga di dalam wawancara ya, mengatakan bahwa tidak menemukan bukti korupsi tersebut. Jadi menurut saya kita jangan tertipu oleh framing jahat pembenci Jokowi. Tetaplah kita mendengarkan informasi-informasi yang secara kritis ya, waspada. Karena itu juga bergabunglah dengan video-video saya ini untuk membongkar kebohongan dan memberikan ya Anda semua fakta, bukannya kita sebutnya sesuatu yang dicipta bukan fakta. Jadi adalah kebohongan begitu. Jadi kita harus mencari kepada fakta, bukan kebohongan. Jadi saya menyarankan bahwa atau mengajak semuanya, mari kita bergabung ya di video-video, terbitkan video-video
melawan framing-framing jahat yang tidak benar gitu, yang menutupi skandal-skandal korupsi. Karena kita hari-hari ini dikagetkan. Awalnya kan para politisi itu seperti menggunakan kasus-kasus korupsi untuk saling menyandra. Tapi sekarang kita sudah lihat lagi bahwa mereka yang saling menyandra itu mulai membangun sebuah sebuah apa namanya sebuah kerjasama kembali gitu ya. Jadi mereka ini mau akur lagi gitu. Jadi mereka hanya melemparkan ide-ide untuk saling menyerang dan kemudian ya mereka bergabung kembali. Jadi sebenarnya isu akan membongkar kotak Pandora itu hanya sandera saja. Nah ini kan sebenarnya ada skandal yang tersembunyi. Jadi kita tidak berharap ya para politisi yang saling menyandra itu akan membongkar. Karena itu kan akan menyerang diri mereka sendiri. Maka itu marilah kita semua rakyat Indonesia berusaha untuk bersama-sama bergabung membongkar kebohongan politik yang perlu kita ungkap tersebut. Jadi saya kembali kepada Tempo juga, saya juga khawatir apakah betul Tempo ini mengungkap. Karena sebagai lembaga jurnalistik sebenarnya mereka sudah harus tahu gitu loh. Polling dari OCCRP nominasi itu diberikan kepada rakyat. Jadi saya tidak paham kalau mereka tidak mengerti penelitian seperti begini. Harusnya paham kalau polling itu kan sudah dikatakan oleh OCCRP bahwa masyarakat publik itu diberikan kesempatan menominasikan seorang yang dianggap koruptor. Kemudian memberikan alasannya. Jadi tidak ada keterlibatan OCCRP, tidak ada kerja jurnalistik di sana. Itu semua orang bisa membuat seperti itu sebenarnya. Tapi OCCRP memberikan masukan. Jadi membuka masukan dari publik. Tapi bukan karya jurnalistik itu. Polling itu kan Anda bisa lihat di mana-mana juga. Nah, kalau Tempo menggunakan itu sebagai dasar Jokowi adalah koruptor dan kemudian minta KPK mengadili, ya lucu sekali. Ya, saya nggak menyangka juga kemampuan sampai analisis ataupun penelitian Tempo sedemikian, ya maaf ya, sangat minimal begitu. Saya nggak tahu apa mereka tidak mengerti tidak ya penelitian-penelitian seperti ini ya. Mudah-mudahan sih mereka akan belajar juga gitu ya. Karena kadang-kadang kita banyak menemukan ya memang karena nggak sempat mungkin ya untuk belajar tentang penelitian-penelitian yang mendalam. Apalagi OCCRP ini kan bicara tentang berbagai jenis instrumen penelitian. Jadi sekali lagi kita jangan terjebak bahwa negeri ini bukan dipimpin oleh pemimpin terkorup dunia dengan nominasi yang sebenarnya dibebaskan oleh kepada publik dan tidak ada sebenarnya karya jurnalistik di sana. Sekali lagi, nah kemudian pertanyaan saya adalah apa maksudnya mereka merekayasa itu? Apakah ada kejahatan korupsi yang mereka sembunyikan? Jadi kalau saya melihat sepertinya ada, seperti yang dikatakan Hasto itu, mereka sedang menawar-nawar, sedang saling mengancam. Berarti ada kejahatan politik yang di sana. Jadi ketika mereka merasa diancam oleh disasar oleh Jokowi. Tetapi kemudian mereka juga menyasar Jokowi. Nah pertanyaannya kemudian apa yang disembunyikan oleh para politisi ini, skandal politik ini. Jadi mari sekali lagi kita ya, teman-teman semua di video ini berikan chat kepada saya juga tentang hal tersebut untuk kita analisis. Jadi ini adalah salah satu kepalsuan ya. Jadi OCCRP tidak pernah sekali lagi mengungkapkan hasil karya jurnalistiknya yang menetapkan Joko Widodo sebagai salah satu pemimpin terkorup. Ya, bahkan sudah tegas OCCRP itu menetapkan Bashar al-Assad sebagai pemimpin terkorup dunia. Tapi selalu saja itu terjadi lagi. Jadi kita berharap sekali lagi bahwa framing-framing seperti ini ya tidak perlu didengarkan. Dia bukan mencari fakta atau dengan fakta membangun kebenaran, tetapi menciptakan kebenaran ya, dengan framing. Dan ini sebenarnya sesuatu yang menyesatkan. Dan ini adalah bisa menyembunyikan kebenaran. Dan kita perlu ungkapkan seluruh kebenaran ini dan kita mesti cerdas. Dan kita mesti hati-hati, kita mesti kritis kepada berita yang ada. Data atau sebenarnya lebih tepatnya informasi tersebar. Tetapi kemampuan kritis kita itu sangat menentukan untuk kita bisa mengolah seluruh informasi dengan tepat sehingga betul-betul kita menemukan data.